Sejak kecil, dunia selalu hening bagiku. Aku tidak bisa mendengar, dan aku tidak bisa berbicara. Namaku Rika. Aku belajar bahwa meski aku tak punya suara, aku tetap bisa didengar melalui tulisan. Saat orang lain berbicara dengan kata-kata, aku berbicara dengan cerita. Setiap kalimat yang kutulis adalah perasaanku yang tak bisa aku sampaikan dengan suara. Kadang aku ingin tahu bagaimana rasanya mendengar tawa atau suara hujan. Tapi aku tak lagi sedih, karena lewat tulisanku, aku bisa menciptakan suara yang bahkan tak pernah kudengar. Akhir-akhir ini, aku merasa dunia berlari tanpa menunggu aku. Teman-temanku sudah punya pekerjaan, punya arah, punya cerita baru. Sementara aku masih menatap email kosong, berharap ada suatu saja kabar yang menyebut namaku. Setiap hari, aku bilang pada diriku, gak apa-apa, semua orang punya waktunya. Tapi jujur, kadang kalimat itu terasa seperti kebohongan yang harus terus kuulang supaya aku tidak runtuh. Aku lelah merasa tertinggal, lelah merasa tidak cukup. Tapi di antara semua rasa takut itu, aku masih menggenggam harapan kecil bahwa suatu hari nanti aku juga akan menemukan tempatku. Walaupun sekarang aku bahkan belum tahu harus melangkah kemana. Najwa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu sekarang kesibukannya apa? Sekarang aku kerja. Di mana? Saya kerja di PT Cahaya. Bagian apa kalau boleh tahu? Di bagian marketing. Kamu masih nganggur? Serius? Kamu tuh pintar loh. Cuma kayaknya kamu nggak cukup kompetitif buat zaman sekarang. Apa kamu jangan gitu? Soalnya kita tuh semua udah kerja. Kamu tuh yang masih bingung. Jujur ya, kalau kamu perusahaan ini, nanti perusahaan mikir kamu nggak kompeten. Jadi deh, aku pergi dulu ya. Aku beneran bersalah.
Dewi, lama ya Wi nggak ketemu. Iya nih, kita lama nggak ketemu. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak kerja? Enggak Wi, kerja resign aku. Hah? Resign? Serius kamu resign? Iya, Padahal kan kerja di sana itu impian kamu dari lama, Ref. iya Wi. Impian juga bikin capek ternyata Wi. Sayang banget tau, Ref. Padahal kan kerja di sana itu lumayan gede. Iya, gimana lagi ya, lingkungannya tuh nggak sehat. Jadi aku kayak kurang nyaman gitu loh. Tapi masih mending kamu tahu, Ref. Kamu masih bisa ngejar impian kamu di masa muda sekarang. Kamu juga masih bisa kali Wi. Kamu lupa, Ref. Aku kan udah menikah. Aku sekarang fokus ngurus anak, fokus ngurus suami, fokus ngurus rumah tangga aku. Tapi asal kamu tahu ya Wi, aku tuh sekarang lagi pengen banget kerja resign. Aku pengen mau ngapain, apply surat kerja kemana-mana nggak ada yang nerima. Jadi tuh kayak nyesel-nyesel gak, aku ya bingung banget aku kayak nggak punya arah sekarang tuh. Oh, kita jadi contoh di sini sih sekarang. Oh iya ya, panas banget tahu di sini. Yuk masuk aja yuk. Ayo. Kapan Ayo, lagi kita setelah ini ngomong ketemu lama nih kita gitu. Jadi kamu kesini sama siapa nih? Kesini tuh sama anak sama suami aku. Oh, tapi kita nggak apa nih ngobrol-ngobrol dulu. Gak apa-apa lah, Ref. Ya udah nih, mungkin kita ketemu lama ngobrol dulu yuk. Sana yuk. Yuk. Kan kamu sekarang udah resign, Ref. Berarti tetap kamu udah nggak ada kegiatan. Iya, gini Rik, aku mau ngapain bingung juga ya. Aku udah aktif ya kemana-mana, tapi kayak belum ada panggilan 3 bulan terakhir ini kan. Sekarang ya gini, siang, sore, malam, ngelamun doang aku. Gak ada tuh. Aku juga sebenarnya lagi bingung nih, Ref. Aku mau kerja. Udah ada anak, kan aku harus ngurus dong. Terus suami juga kerjaannya lagi sepi. Sedangkan roda kehidupan, roda perekonomian itu pasti akan terus berjalan. Iya juga ya, guys. Aku juga bingung tau. Selama 3 bulan ini, ya aku hidup pakai apa? Pakai kabut aku. Semakin lama kan juga makin nipis ya. Sekarang aku pengen banget mau ngapain. Udah jam segini nih. Aku mau ke anak aku dulu ya, Ref. Maklum, udah jadi ibu rumah tangga. Iya deh, santai aja. Juga udah siang nih, kayaknya aku mau ke atas dulu nih, mau ambil bibitnya terus mau nyari-nyari lah. Biar nggak gabut banget. Yaudah nih. Halo, Lin. Aku ditolak lagi, Lin. Lowongan yang paling aku pengenin, mereka nggak milih aku. Tapi aku capek, Lin. Teman-teman kita udah punya kerja tetap, posisi, dan juga gaji yang tetap. Sedangkan aku masih freelance yang sering nggak dibayar. Aku lihat LinkedIn barusan. Semua orang kayaknya maju terus. Cuman aku ketinggalan jauh. Aku udah berusaha tiap hari. Tiap kali aku ditolak. Rasanya makin kecilin. Aku mulai mikir, apa aku emang gak cukup baik? Apa emang bukan jalan aku?
Aku capek, Lin. Aku bener-bener capek. Thanks, Lin. Aku cuma nggak tahu harus gimana lagi. Namaku Damar, seorang penjaga perpustakaan. Aku memilih keheningan, bahasa yang tak bersuara tapi penuh makna. Dari cara orang menyentuh buku, aku tahu yang terburu-buru sedang mengejar sesuatu, yang hati-hati membawa masa lalu yang rapuh, yang mencatat dengan tekun tumbuh dari keharusan, yang bersembunyi di sudut gelap sedang lari dari dunia luar. Aku tak membaca pikiran, aku hanya membaca kebiasaan. Halaman yang sering dibuka, nafas yang berubah saat mereka menemukan sesuatu. Perpustakaan mengajarkanku suatu hal. Setiap orang datang dengan beban dan pulang membawa sedikit kekuatan untuk bertahan. Aku hanya penjaganya. Diam, mengamati. Diam bukan berarti tak tahu. Diam membuatku melihat lebih jelas. Semua orang bilang aku hebat. Tapi mereka tidak tahu aku menulis dari tempat yang tidak bersuara. Banyak orang melihat aku sebagai penulis sukses, tapi mereka tidak tahu betapa sulitnya jalan yang aku lewati. Ada hari-hari ketika aku merasa berbeda, merasa ingin hidup lebih mudah seperti orang lain. Tapi saat aku menatap piala ini, aku ingat satu hal. Aku mungkin punya keterbatasan, tapi aku tidak berhenti berusaha. Dan itu cukup untuk membuatku bangga. Kamu nggak cukup kompetitif buat sama sekarang. Jujur ya, Kata-kata kalau kamu itu barusan terdiam nanti terus, perusahaan ini lebih kamu nyaring dari bukan. suara notifikasi apapun. Mereka nggak tahu kalau di balik tidur yang mereka tuduhkan, ada ribuan doa yang aku rapalkan. Dunia rasanya curang sekali. Mereka melangkah begitu ringan, seolah karpet merah sudah dikelar untuk kaki mereka. Sementara aku tertatih-tatih. Andai kemarin aku gak resign, mungkin aku gak akan bingung kayak gini.
Enak ya bisa belajar bareng kayak mereka. Andai dulu aku menduduki bangku kuliah, mungkin aku juga sekarang lagi sibuk belajar kayak mereka. Katanya freelance itu bebas, tapi yang sering aku rasakan cuma lelah. Revisi datang berkali-kali, brief juga berubah sesuka hati, dan bayaran pun seringkali nggak sebanding. Aku kerja sampai malam bukan buat jadi sempurna, tapi supaya cukup. Kadang aku bertanya, berapa lama lagi sih aku harus kuat kayak gini? Sebagai penjaga perpus, aku melihat banyak orang datang dan pergi. Mereka bilang mencari buku, padahal yang dicari seringkali adalah ketenangan. Ada yang merasa tertinggal, ada yang kehilangan arah, dan ada yang lelah berpura-pura baik-baik saja. Mereka semua sedang mencari jati dirinya, dan mungkin Rika lah yang bisa menemukan jawaban itu. Kalian tahu nggak kenapa saya kumpulkan kalian di sini? Ya, mungkin perkenalan dulu ini Rika. Mungkin dari masalah yang pernah kalian ceritakan ke saya, mungkin Rika bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu. Karena dia itu seorang penulis yang sudah menciptakan beberapa buku, dan dia juga seorang motivator. Mungkin Rika bisa memberikan jawaban dari masalah kami. Rika, ini teman semua, mereka butuh inspirasi dari kamu. Perasaan pernah lihat orang ini deh. Di mana ya? Melihat mereka duduk bersama, tertawa, bercerita, dan saling memahami, aku jadi merasa tenang. Rika hadir dengan caranya sendiri. Dalam diamnya, ia memberi keberanian bagi yang lain untuk membuka hati. Melihat Rika bertahan dengan caranya sendiri, aku jadi percaya
aku belum sampai, tapi aku mau terus mencoba. Permisi Ibu, mau tanya di sini ada lomba desain grafis nggak ya? Oh, ada Mbak. Di lantai 1 coba dilihat saja, nanti di situ ada infonya. Makasih ya Bu. Kamu coba aja, aku nggak tanya. Mungkin aku nggak bakal info ke sini. Jadi aku bisa ikut deh lombanya. Dalam seminar peluncuran buku, mari kita sambut Rika Mareta. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan saya Muhammad Sanul Labib, ingin bertanyakan kepada penulis yaitu Rika Mareta, bagaimana Anda bisa menulis dengan begitu jujur tentang kesenian? Justru karena Rika tunarungu, Saya mengalami kesunyian dalam bentuk yang paling murni dan konstan. Saya hidup di dalamnya. Pengalaman ini memberikan saya perspektif unik dan pemahaman yang jujur tentang apa artinya sunyi yang kemudian saya tuangkan dalam kata-kata tertulis. Terima kasih atas jawabannya, penulis sangat menyentuhkan sekali jawabannya. Mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, bisa beri tepuk tangan untuk penulis kita kali ini. justru karena Rika tunarungu, Rika mengalami kesunyian dalam bentuk yang paling murni dan konstan. Sekian seminar peluncuran buku pada hari ini. Untuk buku bisa didapatkan di akun Instagram penulis. Selanjutnya sesi foto bersama dengan penulis. Kamu kira-kira mau nggak ya kalau aku nulis tentang diri kamu? Boleh nggak? Oke, boleh? Aku
Alhamdulillah ya Allah, jadi nggak sia-sia perjuangan aku. Dimanapun jaga paruh, saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Tak semua aku paham cara kerja pikirmu, tapi doaku bersamamu walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh, saya jangan sampai lusuh pulang jika mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh, saya jangan sampai lusuh pulang. Anda lulus proses seleksi dan diterima sebagai graphic design di PT Mandiri Jaya. Alhamdulillah ya Allah. Ya sekian lama perjuangan aku nggak sia-sia. Walaupun jalanku nggak secepat mereka, setidaknya aku nggak berhenti. Semoga hari ini menjadi awal. Bismillah. Ada juga orang sukses. Melihat mereka satu persatu mulai bangkit, aku merasa ada beban yang pelan-pelan terlepas. Kami semua pernah merasa tertinggal, membandingkan diri dengan orang lain, dan lupa melihat langkah kami sendiri. Hari ini aku paham, tidak semua orang sampai di waktu yang sama. Dia kayak masih bilang aku habis cepet. Salahnya. Di tengah-tengah. 3. Ayo. Aku serius kok kerja. Cari kerja. Scene 1. Yuk, nyapa ngomong. Wes, Rum.